kita mikirnya kalau kembar itu pasti lahirannya sesar gitu kan, dari dokternya oke, bisa ini lahiran normal. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan Evin di Syafin Family. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman melahirkan aku dengan sesar. Kalian kan sebelumnya udah pada tahu ya, atau yang mungkin belum tahu, alhamdulillah anak pertama itu aku diberikan anak kembar. Jadi aku mengandung pada waktu itu 9 bulan lebih 2 minggu. Jadi cek terakhir aku pada waktu itu pada umur 36 minggu. Sebelumnya dokter aku tuh sudah memberitahu aku kalau bahwasanya untuk kehamilan kembar itu biasanya lahirnya nggak sampai 40 minggu. Jadi pada waktu itu HPL-nya adalah 37 minggu, tanggal 12 Januari 2019. Udah siap-siap nih, 1 minggu lagi lahiran. Jadi waktu itu cek, dan pada waktu itu kondisi janinnya bagus, kondisi ketubannya juga jernih. Jadi kemungkinan untuk kelahiran normal itu bisa. Soalnya kan kadang kita mikirnya kalau kembar itu pasti lahirannya sesar gitu kan, dari dokternya oke, bisa ini lahiran normal. Insya Allah begitu, udah seneng banget kan. Pengen dong ya yang namanya ibu-ibu anak pertama lahiran normal, 2 lagi, bisa kebayangkan bahagianya kayak apa. Kemudian pada waktu udah 37 minggu, jadi kok nggak ada tanda-tanda mau lahiran gitu. Ya sudah, ditunggu. Akhirnya hari berikutnya nggak ada tanda-tanda lahiran. Hari berikutnya juga seperti itu. Akhirnya aku sama suami, ya sudahlah, nanti 38 minggu kita cek lagi ke dokternya, takutnya kenapa-napa kan karena anak kembar. Akhirnya pada waktu itu tepat 38 minggu, hari Sabtu 19 Januari 2019, jam 3 pagi tuh. Waktu itu aku lagi tidur, suami aku juga lagi tidur. Maaf ya kalau aku ceritanya agak kecepatan, aku nggak bisa ngomong lambat soalnya. Pada waktu itu lagi tidur, jam 3 tuh tiba-tiba aku kayak ngerasa setengah sadar gitu. Setengah sadar, tiba-tiba melek, terus bunyi gitu. Terus bunyi apa ya? Nggak kerasa, ternyata di bawah itu, di area bawah tuh udah basah kuyup. Bener-bener kayak disiram air 1 ember. Aku panggil lah suami aku, ya bangun ya, kayaknya aku mau lahiran deh gitu. Suami aku yang masih baru bangun tidur, dia bingung mau ngapain ya gitu. Dan itu tuh aku bener-bener KPD, kepala pecah dini, ketuban pecah dini, bener-bener kayak diguyur air 1 ember. Bukan merembes lagi. Kalau merembes katanya kan dia kayak ngompol, tapi kita nggak kerasa, sedikit-sedikit itu tuh nggak, dia keluar terus sampai basah semuanya, bajuku sampai basah, kasurku juga sampai basah. Karena paniknya kita, akhirnya kita membangunkan orang tua. Setelah sholat subuh kita langsung ke rumah sakit. Di sana ketemu bidan yang jaga, kemudian periksa dalam ya. Itu ternyata aku sudah pembukaan 1, memang sudah agak nyeri-nyeri gitu, sudah mau kontraksi lah. Terus setelah itu menunggu dokternya datang. Pas dokter Suryo datang, dokter Suryo itu memang dokter yang menangani aku dari awal. Dari awal aku periksa, periksanya sama dokter Suryo. Terus ditanya, habis ngapain Bu Evin? Gitu. Enggak dok, nggak habis ngapa-ngapain kok, cuma habis tidur aja. Dokter Suryo otomatis udah tahu kondisi aku kan, udah KPD, udah pembukaan 1. Dijelasin lah sama beliau, Bu, ini kan KPD, kalau misalnya anaknya 1 itu berarti diinduksi, tapi karena kondisinya anaknya Anda itu 2, otomatis gak bisa induksi karena membahayakan bayinya kalau misal induksi, karena bayinya kembar. Akhirnya diberi 2 pilihan, kita tunggu ya Bu ya sampai jam 8. Kalau sampai jam 8 pagi ada pembukaan lagi sampai 3, harus ditunggu normal, pokoknya ditunggu lahiran normal. Tetapi kalau sampai jam 8 nggak ada pembukaan, mau nggak mau pilihan terakhirnya adalah sesar. Pada waktu itu dengar kata sesar tuh aku udah kok sesar sih, kan katanya bisa normal. Dari pertama itu bayanganku tuh aku lahiran kembar normal, tapi ternyata ada pilihan sesar.
Waktu itu aku sambil menunggu jam 8, dokter Suryo itu datang sekitar jam 6, jadi aku cuma dikasih waktu 2 jam tuh, 2 jam untuk menunggu pembukaan sampai pembukaan 3, sambil zikir, sambil doa supaya bisa pembukaannya mbah. Tapi ternyata pada waktu jam 8 diperiksa lagi, pembukaannya masih 1. Mau nggak mau akhirnya harus sesar. Di situ aku ditenangin sama suami, sama keluarga juga, bahwasanya mau melahirkan sesar ataupun normal itu semuanya itu butuh perjuangan, mulai dari hamil, mulai dari nyidam dan melahirkan. Yang namanya ibu itu sudah luar biasa, entah itu dia lahiran normal ataupun sesar. Di situ sudah agak tenang. Setelah menunggu, setelah diurus juga dokumen-dokumennya, jam 10 aku tuh sudah memasuki ruangan buat sesar. Aku masuk sendiri, diantar sama susternya, maksudnya keluarga aku tuh di luar. Masuk di situ udah ruangannya tuh besar banget, sudah ada suster-suster yang menunggu. Takut banget, gelisah banget. Saat masuk tuh langsung kayak sesak napas. Pengabdi itu alhamdulillah sih untuk perawatnya baik banget. Kemudian setelah itu ada perawat anestesi kalau nggak salah, atau dokter anestesi ya. Pokoknya dia yang nyuntik bagian belakang gitu loh, dia yang nemenin aku, dia yang ngajak ngobrol terus. Bu nggak apa-apa ya, dibawa relax aja gitu. Terus akhirnya setelah itu dokter Suryo datang, dimulailah. Pada waktu operasi itu aku agak setengah sadar gitu, aku sampai bilang sama yang di sebelah aku tuh, yang ngurus bagian anestesi, Mas kok sesak nafas ya Mas? Terus langsung oh Bu nggak apa-apa, tenang Mas, kok aku ngantuk ya? Yaudah Bu nggak apa-apa, tidur aja. Jadi selama aku dioperasi itu aku agak setengah sadar, nggak bener-bener sadar tapi juga nggak bener-bener pingsan, tapi agak setengah sadar. Pas anakku dikeluarin juga aku denger suaranya, tapi nggak melihat sih. Terus pas anak kedua itu katanya pada waktu si Hanen keluar dia nggak langsung nangis, harus ditepuk-tepuk dulu baru nangis. Selisih untuk anakku itu jam yang pertama jam 10 lebih 10 menit, untuk yang kedua jam 10 lebih 13 menit. Itu aja. Kalau untuk efeknya, efek habis operasi, setelah operasi itu badannya kayak kesemutan semua, soalnya kan yang dibius dari perut ke bawah. Itu pas bangun-bangun sudah selesai, lihat anakku bahagianya minta ampun, 9 bulan menanti ya. Kalau pas malam seneng banget. Maaf ya kalau ceritanya jelimet, bahasanya juga kurang dimengerti. Aku cuma mau berbagi pengalaman aja tentang melahirkan secara sesar. Dan buat kalian calon ibu yang mau melahirkan, persiapkan mental kalian ya. Tetap semangat, doa, banyakin olahraga seperti yoga, jalan, jongkok gitu, biar bisa mempercepat pembukaan. Semangat, sampai bertemu dengan aku di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.